Kalian pernah dengar nggak sih ada istilah perselingkuhan syar'i? Kalau yang belum pernah dengar, ternyata ada loh. Dan ini tuh dirasakan sama saudara aku sendiri. Jadi aku punya sepupu, usianya terpaut beda 1 tahun sama aku. Dia lebih muda dari aku. Dia sudah pernah menikah sebanyak 2 kali, tapi gagal. Dan di pernikahan yang kedua ini miris banget sih, karena dia itu merasa pernikahannya itu benar-benar ideal menurut dia, dari punya suami yang taat dan patuh banget sama agama. Mungkin ya pakai celana jingkrang gitu kali ya, aku kurang apal pasti, cuman kayak berjanggut kayak gitu-gitu deh, kayak benar-benar syariat Islam banget gitu. Bahkan si saudara akunya juga berkat menikah dengan si laki-laki tersebut, itu dia jadi pakai burko, pakai cadar kayak gitu ya. Waktu ke belakang tuh aku kayak sempat ngikutin perjalanan saudaraku itu, dimana dia kayaknya happy banget lah karena keluarganya benar-benar harmonis, bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak, cewek cowok. Dengan anak yang pertama tuh usianya udah berapa tahun ya, pokoknya udah gede deh, udah ngerti gitu. Lama banget aku nggak ketemu dia dan gak dengar kabarnya. Ternyata kemarin pas lebaran kita dipertemukan lagi. Terus aku kaget banget, dia cerita bahwa ternyata dia udah selesai sama suaminya yang pernikahan kedua itu. Dia cerita lah, masa si abang mau nikah lagi? Jadi waktu itu aku tahu ternyata dia deket lagi sama cewek yang pakai cadar. Terus sepupuku bilang bahwa aku udah maafin deh kesalahan kamu yang lalu, asal kamu balik lagi aja sama aku, intinya gitu. Terus si pria itu malah nolak dengan alasan dia udah janji sama tuh cewek mau nikahin karena emang udah pacaran kayak selama 2 tahun gitu. Lalu saudaraku lah yang minta cerai, kalau gitu ceraiin aja aku. Terus si suaminya bilang, enggak, aku juga nggak mau ceraiin kamu. Terus ya gimana, aku nggak bisa hidup berbagi suami kayak gini. Sampai akhirnya si abangnya ngebujuk. Terus akhirnya sepupuku cobain, oke, aku cobain deh selama 3 bulan. Sampai akhirnya ternyata dia beneran nyerah banget, give up dengan kondisi itu, lantaran dari pagi sampai malam sama si cewek itu kayak orang pacaran banget deh. Sementara pulang malam ke si saudaraku, lama-lama kesel kan, kayak kamu enak ya di sini, aku bikinin kopi, kamu baju aku cuciin, sementara dia kerjanya apa, enak amat dia jajan sama kamu, pacaran sama kamu. Ya aku juga pengen dong kayak gitu. Kalau misalnya kamu pengen dua-dua kayak gini, ya udah, dia juga dikasih kerjaan yang adil dong, disuruh bikinin kamu sarapan, bikinin kamu kopi, sediain kamu bajunya, terus cuciin baju kamunya. Jangan pacaran di ditu, nenden seseheuna di dia, enak amat dia di sana, kata si sepupuku. Terus dia bilang, ya belum bisa lah, kan dia masih tinggal sama orang tuanya, masa aku harus tinggal sama orang tuanya juga? Ya udah, kalau gitu kamu beliin dia rumah lah sama kayak kita di sini. Jadi kamu seminggu di sana, di rumah itu, seminggu di sini, aku mah nggak apa-apa kayak gitu juga. Yang penting kamu teh udah adil lah gitu. Terus si pria itu dengan lucunya mengatakan gini, ya kan aku belum bisa tuh, masa tiba-tiba udah beli rumah lagi. Oh, sugan teh kamu poligami gitu teh nggak bisa adil. Ternyata gening. Selama 3 bulan sepupuku dipoligami sama suaminya. Dia tuh kayak sering manyun lah intinya di rumah, kayak sampai suaminya bilang gini, kayak gitu terus caranya mah kamu nggak sesuai pulang sana ke rumah orang tuanya, talak 1 dong berarti. Akhirnya suaminya bujuk lagi, ayo dong balik lagi. Kedua kali perempuan kan fitrahnya cemburu ya. Terus akhirnya si saudaraku manyun lagi lah gitu, kamu balik weh cina daripada gitu wae. Pulang tuh si saudaraku, pas pulang lagi dia langsung ultimatum, sampai kamu bilang kayak gini 3 kali, ini berarti cerai ya. Nah si suaminya teh ingat, dia teh udah pernah nalak 2 kali. Sampai akhirnya saudaraku yang bilang, kamu kalau misalnya kayak gini terus nggak bisa adil, aku nggak bisa deh mempertahankan rumah tangga ini. Terus akhirnya suaminya ngasih syarat nih, kalau misalnya kamu mau cerai dari aku, berarti mahar kamu harus balikin lagi semuanya.